Ternyata itulah yang menarik. Untuk memblokir terusan Suez, Anda tidak perlu mendekatinya. Jarak 2000 km saja sudah cukup untuk membuat kanal tersebut tidak berguna. Geografi adalah penyebabnya dan sulit untuk membantahnya. Ya, terusan Suez hanyalah sebagian kecil dari jalur laut dari Asia ke Eropa. Bagian ini sangatlah penting dan tanpanya pergerakan kapal tidak mungkin terjadi. Namun hal ini juga tidak mungkin terjadi tanpa hambatan lain pada rute ini, yaitu Selat Bab el-Mandeb. Pintu masuk dan keluar atau keluar dan masuk, tergantung dari sisi mana Anda bergerak. Hanya saja terusan Suez dibangun oleh manusia, sedangkan selat tersebut dibangun oleh alam. Namun pentingnya navigasi kedua objek ini kurang lebih sama. Lebar Bab el-Mandeb kurang lebih 28 km, dan ternyata yang paling menarik adalah negara bagian Yaman, terletak di salah satu tepiannya. Tempat tinggal kelompok Arab yang sangat spiritual dan militan, yang dikenal juga sebagai Houthi. Dan kita semua tahu bahwa kelompok Houthi sangat tidak senang dengan tindakan Israel terkait jalur Gaza. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan keuntungan geografis alaminya dengan memblokir selat tersebut bagi kapal-kapal yang membawa kargo untuk kepentingan Israel. Dan meski kelompok Houthi tinggal 2000 km dari terusan Suez, mereka menjadikannya sangat rentan dan hampir tidak berguna saat ini. Sekarang mari kita alihkan perhatian kita ke pantai seberang Selat Bab el-Mandeb dari Yaman. Apakah negara itu pernah kita dengar namanya? Apakah warna bendera mereka pernah terlintas di mata kita? Mungkin sedikit orang yang mengetahuinya, dan hanya orang yang teliti yang memahami maksud pembahasan ini. Baiklah, ada dua negara bagian yang berlokasi di sana, yaitu Djibouti dan Eritrea, di mana wilayah kedua negara tersebut sangat strategis dan menjadi bagian paling penting untuk menguasai selat tersebut. Tidak, lebih luas lagi, yaitu menguasai jalur perdagangan di Laut Merah. Namun apakah baik Eritrea maupun Djibouti mampu melakukan apa yang dilakukan Houthi di Yaman saat ini? Oh ayolah, negara bagian Eritrea adalah negara yang sangat miskin dan mungkin salah satu yang termiskin di dunia. Namun negara ini sangat-sangat bersahabat dengan Rusia. Di PBB, mereka selalu mendukung resolusi Rusia dan menentang resolusi Amerika dan sekutunya. Ketika Presiden Eritrea terbang ke Moskow pada musim semi lalu, semua orang yang berpikiran pendek memilih untuk menertawakannya. Dan uniknya, ada beberapa orang yang bahkan meragukan apa yang sedang dilakukan pemimpinnya. Kalimatnya terdengar seperti ini. Bagaimana mungkin saat seorang pria di Kiev bertemu dengan para pemimpin Amerika Serikat dan Inggris, pemimpin kami, justru hanya memilih untuk mengundang seseorang untuk diajak berteman di negara yang tidak pernah saya dengar namanya. Apakah kami, Rusia, sudah benar-benar terisolasi dan sudah tidak memiliki orang lain yang lebih penting untuk diajak bicara? Ya, jika kita hanya melihat dengan mata telanjang, maka kita hanya akan melihat Presiden Putin menjamu seorang pria tua yang bahkan tidak mengetahui cara memasang alat penerjemah di telinganya. Dan baru pada bulan Juli, pemimpin Eritrea tersebut berhasil memasang dengan benar alat tersebut saat KTT Rusia Afrika. Dan untuk orang-orang yang menertawakannya pada bulan Mei lalu, saat ini mungkin sudah jelas bahwa negara ini memiliki letak yang menguntungkan dalam konflik yang terjadi sekarang. Dan orang-orang tersebut mungkin saat ini akan mulai menyebut Putin sebagai seorang peramal, dukun, atau semacamnya. Apapun itu, faktanya, Putin telah mengetahui bahwa Amerika Serikat akan selalu mencari jalan keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menemukannya di Ukraina, maka mereka perlu mencari jalan keluar lainnya. Dan dalam hal ini, Putin telah mempersiapkannya bahkan 5 bulan sebelum serangan Hamas ke Israel. Semua orang pasti setuju bahwa kekuatan Barat terletak pada kendali mereka. Salah satunya adalah jalur perdagangan maritim. Amerika Serikat dan sekutunya memiliki pangkalan militer di dekat semua titik penting di samudera dunia, seperti terusan Suez, Panama, Gibraltar, Bosporus, Selat Malaka, bahkan ujung Amerika Selatan, yaitu Kepulauan Falkland dan Pelabuhan Taiwan. Jadi jika terjadi krisis besar, Amerika Serikat dapat dengan mudah mematikan hampir semua negara dari perdagangan dunia. Contoh kecilnya seperti yang dilakukan Yaman saat ini terhadap Laut Merah. Bedanya, Yaman memiliki alasan yang jelas. Mereka melakukannya untuk memprotes invasi Israel di Gaza. Sedangkan Amerika Serikat, mereka hanya menjaga hegemoninya untuk tetap utuh. Sekarang mari kita lihat apa yang sedang dilakukan Rusia akhir-akhir ini. Mungkin salah satu tren global saat ini adalah menggerogoti kendali atas sebagian samudera dunia. Tanpa kontrol tersebut, suatu negara tidak akan dapat dianggap berpengaruh dan kuat. Sayangnya kita saat ini tinggal di kayangan, jadi langkah-langkah seperti itu mungkin tidak begitu penting. Baiklah, kita mulai melenceng jauh. Jadi banyak langkah yang telah diambil Rusia dalam hal ini. Misalnya mereka telah secara aktif membangun rute laut utara yang secara bertahap mampu merebut sebagian besar perdagangan maritim dari kendali Amerika Serikat. Banyak yang telah mereka lakukan, dari pemasangan serat optik hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir terapung.
Selain itu, Angkatan Laut Rusia juga sedang dipersenjatai kembali. Dengan banyaknya kapal permukaan dan kapal selam terbaru, pekerjaan sedang dilakukan untuk membangun pangkalan angkatan laut di luar wilayah Federasi Rusia, di titik-titik strategis penting di planet ini. Dan pangkalan pertama dalam sejarah Rusia modern adalah pangkalan di Suriah. Banyak orang entah bagaimana tidak terlalu memperhitungkan hal ini. Namun pangkalan ini akan memungkinkan armada Rusia menguasai sebagian besar Timur Tengah, agar pada saat yang sama, mereka juga tidak terkunci di Laut Hitam. Selanjutnya, negosiasi lainnya juga sedang dilakukan untuk mendirikan pangkalan di lokasi lain. Misalnya saja di dekat terusan Panama, Selat Malaka, dan tentu saja Laut Merah. Belakangan sudah ada kabar tentang perjanjian dengan Sudan, yang tampaknya akan secepatnya menyetujui penempatan pangkalan teknis militer untuk armada Rusia. Ya, Anda kali ini sudah mulai mengetahui apa tujuan Wagner di sana. Kemudian Eritrea adalah titik yang sangat penting di peta dunia. Jika Rusia menempatkan pangkalan militernya di sana, mungkin tindakan tersebut akan berdampak 100 kali lebih buruk dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yaman saat ini. Kita semua tentu tidak akan dapat membayangkan jika korvet Rusia modern mulai berbisnis di kawasan tersebut. Ya, meski sulit dipercaya, namun pembalasan Rusia kepada hegemoni Barat menjadi semakin nyata. Mereka saat ini telah melemah terlalu cepat.